Saat Kenshin keluar, dia sudah ditunggu oleh Kaoru. Walau Kaoru sudah tahu bahwa Kenshin adalah si pembantai legendaris, Kaoru ingin mengajak Kenshin untuk tinggal bersama sementara waktu di dojo Kamiya. Sebagai tanda terima kasih karena telah menolong beberapa kali. Setelah sampai di dojo, Kaoru dan Kenshin dikejutkan oleh kehadiran seorang wanita yang ternyata itu adalah Megumi Takani. Pelariannya dari Takeda Kanryu tak sengaja membawa dia ke tempat dojo Kamiya. Saat itu, Megumi Takani tak memberitahukan identitas yang sebenarnya. Dia hanya ingin bersembunyi di dojo Kamiya, sembari membantu Kaoru dan menjadi pelayan dan tukang masak di dojo itu. Sampai suatu malam saat Kenshin, Kaoru, Megumi, dan Yahiko makan malam di luar, muncullah Takeda Kanryu bersama anak buahnya. Megumi segera bersembunyi saat itu. Kemunculan Takeda Kanryu sebenarnya ingin merekrut Kenshin menjadi salah satu pendekarnya. Kehebatan Kenshin sepertinya telah terdengar ke telinga Takeda Kanryu. Pasalnya, anak buah Takeda Kanryu yang sebegitu banyaknya telah dikalahkan oleh Kenshin seorang diri. Akan tetapi, Kenshin menolak tawaran Takeda Kanryu, walau Takeda Kanryu mengeluarkan uang yang sangat banyak. Suasana yang ramai itu menarik perhatian banyak orang. Salah satunya adalah laki-laki bernama Sanosuke Sagara. Sanosuke berkata, jika sang Hitokiri Batosai tak mau, Takeda bisa mempekerjakan dirinya saja. Semua orang yang mendengar perkataan Sanosuke segera terkejut. Mereka semua tak menyangka bahwa laki-laki berbaju merah yang terlihat tenang itu adalah seorang legenda yang selama ini dibicarakan, sang Hitokiri Batosai. Diketahui, Sanosuke bisa tahu bahwa Kenshin adalah Hitokiri Batosai karena Sanosuke ada di dalam penjara yang sama saat Kenshin dibawa oleh Seito Hajime. Kembali ke permasalahan Sanosuke yang menawarkan dirinya kepada Takeda Kanryu. Sanosuke diminta Takeda agar membuktikan dirinya layak atau tidak mendapatkan uang yang sebanyak itu. Dengan pedang yang sangat besar bernama Zanbato, Sanosuke lalu menantang Kenshin. Karena merasa akan terus mengganggu jika tidak diladeni, Kenshin akhirnya menerima tantangan itu. Dalam pertarungan itu, Kenshin tak benar-benar menunjukkan kekuatannya. Kenshin hanya ingin menyadarkan Sanosuke bahwa kekuatan Sanosuke tak seharusnya diberikan kepada pihak licik yang menindas penduduk. Walau Sanosuke orang yang keras kepala, akan tetapi akhirnya dia mau mendengarkan perkataan Kenshin dan mau menghentikan pertarungan. Setelah tahu bahwa Hitokiri Batosai dalam legenda tak bisa dibeli, Takeda kemudian memutuskan untuk mundur dahulu. Di tempat lain, Udo Jin-e masih saja terus membantai orang-orang dengan menggunakan nama Hitokiri Batosai yang membuat orang-orang semakin ketakutan. Kini, Udo Jin-e mempunyai tujuan baru, yaitu bukan hanya memancing Batosai muncul, tapi juga berencana membangkitkan keganasan Hitokiri Batosai lagi. Kenshin yang melihat bekas-bekas pembantaian itu seketika teringat tentang apa yang pernah ia lakukan di masa lalu. Dia seperti tersadar walau dia melakukan pembantaian demi era kedamaian. Tapi tak bisa dipungkiri, dia juga meninggalkan banyak air mata bagi keluarga yang ditinggal. Di sisi lain, Megumi yang sejak kemarin bersembunyi di dojo Kamiya mulai diketahui oleh anak buah Takeda Kanryu. Akan tetapi mereka tak lantas langsung membawa paksa Megumi. Pihak Takeda Kanryu sadar itu akan sangat beresiko karena ada Hitokiri Batosai di dojo Kamiya. Maka dari itu mereka akan memaksa Megumi untuk kembali sendiri ke tangan Takeda Kanryu. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan penduduk sekitar. Satu demi satu penduduk sekitar kemudian tiba-tiba jatuh sakit dan datang ke dojo Kamiya untuk meminta pertolongan. Sanosuke yang ternyata masih di dalam kota ikut juga membantu para penduduk ke dojo Kamiya. Terlihat Megumi sangat mahir menangani para penduduk yang sakit saat itu. Megumi menduga para warga telah diracuni dengan perantara air sumur di sekitar pemukiman warga. Belakangan terkuak latar belakang Megumi Takani adalah seorang pewaris dari keluarga Takani. Keluarga yang sangat terkenal dengan ilmu pengobatannya. Setelah perang Aizu, keluarga Takani tiba-tiba lenyap begitu saja dan dikabarkan hanya tersisa seorang putri tunggal yang tak diketahui keberadaannya pada saat itu. Megumi yang sadar bahwa itu dilakukan untuk memancingnya kembali, kemudian memutuskan untuk datang kepada Takeda Kanryu. Megumi merasa jika ia tidak datang, pihak Takeda Kanryu akan bertindak lebih kepada penduduk sekitar. Tanpa pamit kepada Kenshin, Kaoru dan yang lain, Megumi datang sendiri kepada Takeda Kanryu. Tapi kali ini Megumi datang bukan hanya untuk menyerahkan diri saja,
melainkan dia berencana ingin membunuh Takeda Kanryu, walau mengorbankan nyawa Megumi itu sendiri. Kenshin yang kemudian tahu rencana Megumi akhirnya memutuskan membantu Megumi. Bersama Sanosuke, Kenshin kemudian berangkat menuju kediaman Takeda Kanryu. Kedatangan Kenshin dan Sanosuke ternyata sudah ditunggu oleh orang-orang Takeda Kanryu yang sangat banyak. Sehingga mau tak mau Kenshin dan Sanosuke harus mengalahkan anak buah Takeda Kanryu terlebih dahulu. Walau menghadapi begitu banyak musuh, Kenshin dan Sanosuke akhirnya dapat mengalahkan mereka semua. Selanjutnya, Kenshin segera masuk ke dalam untuk memburu Takeda Kanryu dan mencari Megumi. Tapi lagi-lagi dia dihadang oleh seorang asasin anak buah Takeda Kanryu yang bernama Jain. Sementara itu Sanosuke yang juga masuk dihadang oleh seorang petarung bernama Inui Baijin. Pertarungan Kenshin dan Sanosuke sama-sama lumayan sengit, karena lawan Kenshin adalah seorang asasin yang sama-sama cepat. Sedangkan Sanosuke melawan petarung yang sama-sama gigih dan kuat. Tapi akhirnya Kenshin dan Sanosuke lagi-lagi berhasil mengalahkan mereka dan langsung menuju atas tempat Takeda Kanryu berada. Saat mereka menerobos, Takeda Kanryu sudah memberondong mereka dengan senapan mesin besar yang membuat Kenshin dan Sanosuke mundur sejenak. Walau dengan kecepatan Kenshin itu sangat mustahil untuk menjangkau Takeda Kanryu, tapi tidak jika menyerang bersama-sama. Dengan datangnya Seto Hajime, Kenshin dan Sanosuke kemudian menyerang dari berbagai arah untuk memecah fokus tembakan Takeda Kanryu. Selanjutnya, Seto Hajime menyerang dari tengah yang membuat Takeda Kanryu bisa lepas dari senapan mesinnya dan dapat ditaklukkan oleh Kenshin. Setelah dapat menangkap Takeda Kanryu, Kenshin segera mencari Megumi. Tapi saat Megumi telah berhasil ditemukan, Megumi berkata bahwasanya Kenshin harus segera kembali ke dojo Kamiya. Karena Udo Jin-e berencana membunuh Kaoru agar membangkitkan Kenshin menjadi sang pembantai lagi. Dan benar saja, saat Kenshin kembali, Kaoru sudah dibawa pergi oleh Udo Jin-e. Segera Kenshin pergi mengejar Udo Jin-e, sampai Kenshin menemukan Udo Jin-e di dalam hutan. Seketika Kenshin mulai menghunuskan pedangnya kepada Udo Jin-e. Kedua pedang saling beradu, tapi Udo Jin-e masih tak puas. Dia merasa ini bukan kemampuan Hitogiri Batosa yang sebenarnya. Udo Jin-e kemudian menggunakan jutsunya kepada Kaoru yang bertujuan memancing emosi Kenshin dan membangkitkan hawa membunuh Hitogiri Batosai. Udo Jin-e menyampaikan kepada Kenshin bahwa Kaoru hanya dapat bertahan 2 menit saja. Jalan satu-satunya jika Kaoru ingin selamat adalah membunuh Kaoru atau membunuh si pengguna jutsu. Setelah berjanji tak akan membunuh lagi, Kenshin dihadapkan dengan pilihan yang sulit. Sebagai seorang samurai, pendirian adalah sesuatu yang harus dijunjung tinggi. Tapi Kenshin saat itu tak bisa menyaksikan nyawa Kaoru hilang begitu saja. Sehingga untuk menyelamatkan Kaoru, Kenshin memutuskan sekali lagi akan menjadi Hitogiri Batosai. Kemudian Kenshin segera mengeluarkan jurus lanjutan Hiten Mitsurugi Ryu, yaitu Ryu Suisen dan Shou Ryusen, yang membuat tangan Udo Jin-e patah dan tak dapat menggunakan pedang lagi. Setelah Udo Jin-e terkapar, Kenshin yang masih tersulut emosi ingin segera membunuh Udo Jin-e agar dapat menyelamatkan Kaoru. Kenshin lalu membalikkan Sakabato dan menghadapkan mata pedangnya ke arah Udo Jin-e. Akan tetapi Kaoru mencoba menggantikan Kenshin. Secara tak terduga Kaoru dapat lepas dari jutsu Udo Jin-e. Kaoru tak ingin Kenshin menjadi pembantai lagi. Kenshin yang tahu bahwa Kaoru akhirnya berhasil selamat lalu membiarkan Udo Jin-e. Akan tetapi Udo Jin-e masih terlihat ingin mengangkat pedangnya. Namun kali ini pedang Udo Jin-e tak mengarah kepada Kenshin melainkan ke dirinya sendiri. Ternyata Udo Jin-e memutuskan mengakhiri hidupnya karena tanpa kemampuan pedangnya dia menganggap hidupnya telah berakhir. Dengan tewasnya Udo Jin-e, berakhir juga teror Hitogiri Batosai palsu yang selama ini meresahkan warga. Setelah Udo Jin-e tewas dan Takeda Kanryu ditangkap karena senjata ilegal dan barang haram opium, Kenshin kemudian membawa Kaoru kembali ke dojo Kamiya. Setelah beberapa hari akhirnya Kaoru kemudian bangun.
Saat itu awalnya Koru mengira Kenshin telah pergi karena dia tak menemukan Kenshin dimanapun. Lalu kemudian Kenshin muncul dan bilang dia tidak akan kemana-mana. Kenshin memutuskan akan tinggal di dojo Kamiya bersama Koru dan yang lainnya, yang membuat Koru sangat senang. Koru sepertinya telah jatuh hati kepada Kenshin. Saat ini dojo Kamiya tak sepi seperti dulu. Kini sudah ada kehadiran Kenshin, Megumi dan Sanosuke yang ingin membantu Koru membangun kembali aliran Kamiya Kenshin Ryu atau aliran pedang untuk melindungi.